Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim dari Prodi Manajemen Batch 4 kelas MJ102 dengan nomor induk mahasiswa 210201010178. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah ringkasan materi pengantar teknologi informasi dari sesi 1 sampai 12 yang dibimbing oleh Bapak dosen Abdurrahman SE MAK. Baik, di halaman berikutnya terdapat daftar isi yang berisikan ringkasan materi sesi 1 sampai sesi 12 serta daftar pustaka. Ringkasan materi sesi pertama yaitu ilmu komputer. Komputer merupakan berasal dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung. Di tahun 1960, formalisasi ilmu komputer dimulai yang terdiri dari 4 komponen, yaitu ilmu komputer, teknik komputer, computing, dan informatika. Dasar ilmu dalam komputer adalah matematika dan engineering atau teknik, di mana matematika menyumbangkan metode analisa, sedangkan engineering menyumbangkan metode desain. Ilmu komputer merupakan studi sistematik tentang algoritmik yang menjelaskan dan mentransformasikan informasi, di mana di dalamnya berhubungan dengan teori-teori, analisa, desain, efisiensi, implementasi, dan aplikasi-aplikasi. Di dalam komputer terdapat 3 persepsi yang salah tentang definisi ilmu komputer, yaitu diantaranya adalah ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menulis program komputer. Kemudian ilmu komputer juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang komputer. Serta yang terakhir adalah ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan aplikasi-aplikasi pada komputer. Perkembangan teknologi komputer saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronika dan informatika, sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan membutuhkan tempat yang besar, sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan yang besar. Kemajuan industri komponen elektronika IC dapat mendorong terciptanya berbagai perangkat chip IC yang beragam dan mendukung berbagai keperluan pembuatan produk elektronik. Kemajuan teknologi elektronik juga tidak lepas dari peran di bidang pengetahuan dan pengolahan bahan semikonduktor, khususnya silikon. Perkembangan teknologi komputer saat ini juga memiliki beberapa manfaat yang sangat berpengaruh dan beragam, dari sebagai alat bantu nulis, menggambar, mengedit foto, memutar video, memutar lagu, sampai analisis data hasil penelitian, maupun untuk mengoperasikan program penyelesaian problem-problem ilmiah dan bisnis. Di bidang industri komputer bermanfaat sebagai mengontrol mesin-mesin produksi dengan kecepatan tinggi. Di bidang departemen store komputer digunakan sebagai mesin cash register. Sedangkan di bidang pendidikan banyak peralatan laboratorium yang dilengkapi komputer agar dapat bekerja lebih teliti dan dapat mengatasi kendala hambatan indera manusia. Di dalam ilmu komputer terdapat 4 golongan besar alat sebagai pengolah data. Di antaranya ialah peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana menggunakan tenaga tangan manusia. Peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik digerakkan dengan tangan secara manual. Peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Serta yang terakhir yaitu peralatan elektronik, peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Berikut tadi adalah materi sesi 1 yaitu berjudul ilmu komputer yang telah saya ringkas. Kemudian ringkasan materi sesi 2 yang berjudul sistem komputer. Di dalam sistem komputer
terdapat dua komponen utama dalam sistem komputer, yaitu Central Processing Unit dan media penyimpanan. Central Processing Unit merupakan pusat pemrosesan pada suatu sistem mikrokomputer. Di dalam Central Processing Unit ini terdapat 6 komponen yang terdiri dari mikroprosesor, memori utama atau RAM plus ROM, kemudian I atau O controller dan konektor, serta chipset, slot ekspansi, dan yang terakhir adalah adapter. Di mana adapter merupakan perangkat tambahan untuk menangani berbagai macam fungsi pada suatu sistem CPU. Sedangkan memori utama merupakan perangkat yang bertugas membantu prosesor untuk menampung data agar selalu siap untuk dapat diakses oleh prosesor yang terdiri dari RAM dan ROM. Kemudian media penyimpanan merupakan memori pembantu yang sering disebut sebagai secondary storage. Digunakan untuk menyimpan program atau data yang tidak aktif, yaitu program atau data yang belum atau tidak dijalankan dalam suatu waktu proses di CPU dan memori utama. Di dalam media penyimpanan pada komputer terdapat dua komponen, yaitu teknologi magnetik dan teknologi optik. Di mana teknologi magnetik terdiri dari floppy disk, hard disk, dan tape backup, sedangkan teknologi optik hanya terdiri dari CD-ROM. Di dalam sistem komputer ini terdapat komponen pendukung, yaitu peralatan input dan peralatan output. Untuk peralatan input atau masukan merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke komputer menjadi bahan agar diproses pada sistem informasi. Input device dapat berubah seperti keyboard, mouse, trackball, scanner, joystick, voice recognition device, handwriting recognition device like pen, barcode reader, machine data input, monitor, serta microphones. Untuk mouse sendiri digunakan sebagai interface titik dan klik karena dapat menghasilkan suatu gerakan yang berhubungan dengan pointer pada layar monitor. Kemudian untuk scanner digunakan sebagai mentransformasikan image grafis atau teks ke dalam data komputer. Dan voice recognition device digunakan untuk memasukkan suara manusia ke dalam signal interpreter. Serta handwriting recognition digunakan untuk memasukkan data dengan cara menulis pada pad elektronik yang sensitif. Sedangkan modem merupakan salah satu jenis alat input data yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain melalui jaringan telepon. Kemudian yang terakhir adalah peralatan output. Peralatan output merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan atau pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Output device sendiri dapat berubah voice output, plotter, monitor, serta printer. Oke, tadi merupakan ringkasan materi dari sesi 2. Selanjutnya adalah ringkasan materi dari sesi 3 yang berjudul perangkat input dan output. Teknologi perangkat keras komputer merupakan peralatan elektronik yang terdiri dari hardware dan software yang memiliki kemampuan atau digunakan untuk membantu tugas manusia dengan cara menerima dan mengolah data yang kemudian hasilnya ditampilkan atau disimpan atau juga dikirim melalui perangkat keluaran. Di dalam perangkat input dan output atau perangkat masukan terdiri dari keyboard, mouse, speech mouse, barcode, digitising tablet, joystick, touchscreen, like pen, magnetic INK character recognition, optical mark reader, scanner, hand scanner, magnetic reader, smart card, biometric, voice data entry, sound capture, video capture, kamera digital, serta perangkat pemroses. Kemudian untuk perangkat keluaran terdiri dari monitor CRT, monitor LCD, printer non-impact, printer terminal, printer INKJ, printer laserjet, robot, machine tool, voice, plotter, speaker, dan yang terakhir adalah data projector. Kemudian ringkasan materi yang selanjutnya yaitu adalah sesi keempat yang berjudul memori dan penyimpanan. Di dalam komputer sendiri terdapat memori dan penyimpanan. Memori dan penyimpanan merupakan media yang menyimpan data atau informasi sementara
yang pada komputer yang diproses oleh prosesor. Terdapat beberapa jenis memori dan penyimpanan dalam komputer. Yang pertama yaitu RAM. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang bisa diakses oleh prosesor saat diperlukan. Selanjutnya adalah ROM. ROM merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Serta selanjutnya adalah SRAM. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Lain dengan DRAM. DRAM merupakan adalah jenis RAM yang banyak digunakan dalam komputer sebagai memori utama. SDRAM merupakan jenis DRAM yang termasuk kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system. Sedangkan CMOS merupakan sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor. Beda lagi dengan DIMM yang dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan workstation. Di dalam memori dan penyimpanan juga terdapat cache memory. Cache memory ialah memori yang berukuran kecil dan juga bersifat sementara serta berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Memori dan penyimpanan ini berfungsi sebagai pengingat untuk media penyimpanan data dan sifatnya sementara, serta menampung instruksi ataupun program dari perintah masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Baik, kemudian adalah ringkasan materi sesi kelima yang berjudul data. Data sendiri merupakan sekumpulan keterangan atau fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, serta angka yang mendeskripsikan dasarnya berasal dari objek atau kejadian. Data ini bisa didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan pengamatan yang berdasarkan sumber-sumber tertentu, di mana di dalam sekumpulan tersebut memperolehnya dari hasil pengamatan yang kemudian diolah menjadi bentuk lain yang lebih kompleks lagi. Sedangkan menurut para ahli, data ini merupakan serangkaian fakta dan juga angka yang bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun sebuah informasi, yaitu Arikunto Suharsini. Kemudian juga para ahli yaitu Nuzula Agustina, data merupakan suatu informasi mengetahui suatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa serangkaian angka, fakta, gambar, dan tabel. Serta dari para ahli lainnya yaitu Kuswandi dan Mutiara, data ini merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa simbol, angka, dan properti. Kemudian menurut Bapak Slamet Riyadi, data juga merupakan sekumpulan informasi yang didapatkan berdasarkan pengamatan yang mana dapat terbentuk angka atau simbol. Serta menurut para ahli yang terakhir adalah Bapak Kristanto, data ini merupakan suatu fakta mengenai objek yang bisa mengurangi tingkat ketidakpastian tentang suatu keadaan dan peristiwa. Di dalam data juga terdapat beberapa manfaat dan fungsi. Di antaranya ialah sebagai suatu acuan kegiatan, kemudian sebagai dasar perencanaan, dasar untuk membuat keputusan, dan sebagai bahan untuk evaluasi. Sedangkan transformasi data sendiri merupakan usaha yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain, sehingga dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis seragam. Data yang ditampilkan pada laporan ialah tetap data aslinya, sedangkan data transformasi hanya untuk membantu membuat data asli memenuhi asumsi-asumsi analisis seragam. Adapun beberapa jenis transformasi data ialah transformasi square root, transformasi logaritma, transformasi Arfsin, transformasi square, transformasi kubik, transformasi inverse square root, transformasi inverse square, transformasi inverse kubik, dan transformasi reverse square. Kemudian ringkasan materi berikutnya yaitu sesi ke-6 yang berjudul Arsitektur Komputer dan Informasi. Arsitektur informasi merupakan konsep perencanaan serta struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer menurut Bapak Barani Fakhri. Arsitektur informasi sendiri juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata cara menghubungkan berbagai komponen perangkat keras
sehingga terbentuklah suatu komputer. Di dalam arsitektur informasi komputer terdapat 4 jenis dengan karakteristik yang masing-masing. Yang pertama yaitu SISD, yaitu Single Instruction Single Data, yang merupakan hasil rancangan dari von Neumann yang memiliki satu jenis prosesor saja. Kemudian yang kedua yaitu SIMD, yaitu Single Instruction Multiple Data, yang memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama. Yang ketiga yaitu MISD, yaitu Multiple Instruction Single Data, yang memiliki banyak prosesor dengan instruksi berbeda. Sedangkan yang terakhir yaitu yang keempat ialah MIMD, yaitu Multiple Instruction Multiple Data, yang memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Arsitektur informasi pada komputer ini juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya ialah merancang dan menyusun awal komputer sebaik mungkin agar kinerjanya maksimal, mengontrol komponen yang ada di komputer dengan tujuan kinerja komputer bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Serta fungsi yang terakhir ialah membantu menentukan aplikasi atau program yang akan digunakan. Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagai perangkat keras komputer. Tujuannya ialah tiada lain agar informasi atau data yang dibawa oleh pengirim dapat sampai pada penerima dengan tepat dan akurat. Kemudian peran jaringan komputer ini sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan data antar komputer klien sehingga diperolehlah suatu data yang relevan. Manfaat dari jaringan komputer ini juga dikelompokkan untuk perusahaan atau organisasi, jaringan untuk umum dan masalah sosial. Sedangkan untuk jaringan wireless sendiri merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya sehingga membantu sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas dari datanya. Lalu konsep komunikasi data merupakan proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih yang terhubung dalam sebuah jaringan. Baik, untuk ringkasan materi selanjutnya yaitu adalah sesi 9. Karena ringkasan materi di sesi 7 dan 8 merupakan ujian tengah semester. Jadi saya langsung lanjut ke ringkasan materi 9 yaitu yang berjudul internet, intranet, dan extranet. Internet sendiri merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan ini dapat diakses oleh semua publik yang mengirimkan data dengan menggunakan standar protokol internet atau yang disingkat dengan IP. Informasi ini sudah tersebar di internet dan bisa diakses melalui jaringan World Wide Web, baik dalam bentuk foto, video, teks, dan lainnya. Infrastruktur internet terdiri dari kabel dan nirkabel, serta tantangan dalam internet adalah harus meningkatkan perlindungan privasi kita sendiri. UUD Hak Cipta, netralisasi internet, menjaga keterbukaan web, memastikan website dapat ditemukan oleh target, serta visitor yang mengunjungi website. Selanjutnya intranet merupakan jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibanding internet. Intranet dapat memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, dan alat di dalam perusahaan. Manfaat dari internet ini adalah menambah kolaborasi, meningkatkan produktivitas, memiliki sistem komunikasi yang lebih baik, mendukung arsitektur komputer terdistribusi, dan digunakan hampir di berbagai device. Selanjutnya yang terakhir adalah extranet. Extranet ialah intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi. Extranet juga mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan baik dari segi internal maupun eksternal untuk saling berkomunikasi. Selanjutnya ringkasan materi sesi yang ke-10 yaitu yang berjudul etika dan profesionalisme di bidang teknologi komputer dan informasi. Profesi sendiri merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumit dari manusia, di mana pemakaian dengan cara yang benar, keterampilan dan keahlian yang tinggi hanya dapat dicapai dengan penguasaan pengetahuan,
serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan ditetapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi itu sendiri. Sedangkan untuk profesionalisme merupakan pelaksanaan tugas dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan yang rumit dan klien, yang mencangkup pengambilan keputusan dengan kemungkinan akibat yang luas bagi masyarakat. Di dalam etika dan profesionalisme, masyarakat harus dilindungi dari kerugian yang ditimbulkan karena ketidakmampuan teknis dari perilaku yang tidak etis dari mereka yang menganggap dirinya sebagai tenaga profesional dalam bidang tersebut. Tujuannya adalah penyusunan kode etik dari perilaku profesional, memberi perlindungan bagi kelompok masyarakat terhadap berbagai macam perilaku yang merugikan sebagai akibat adanya kegiatan di bidang profesi yang bersangkutan, dan memberi pedoman bagi anggota asosiasi dalam aspek-aspek etika dan moral, terutama yang berada di luar jangkauan hukum, undang-undang, dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa upaya atau usaha untuk meningkatkan kode etik ialah menyebarkan dokumen kode etik kepada orang yang menyandang profesi yang bersangkutan, kemudian melakukan promosi etika profesional, serta memberikan sanksi disipliner bagi orang yang melanggar kode etik. Kemudian ringkasan materi selanjutnya adalah ringkasan materi sisi 11 yang berjudul Sistem Fungsional Perusahaan dan Interorganisasi. Sistem informasi fungsional merupakan sistem informasi yang ditunjuk untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang berbeda-beda. Ada beberapa sistem informasi fungsional yang umum, di antaranya ialah sistem informasi akuntansi yang menyediakan informasi untuk dipakai fungsi akuntansi. Kemudian sistem informasi keuangan, yaitu sistem yang menyediakan informasi pada fungsi keuangan. Selanjutnya yaitu sistem informasi manufaktur, yaitu sistem informasi yang bekerja sama dengan sistem informasi lain untuk mendukung manajemen perusahaan. Sistem informasi pemasaran, yaitu sistem yang menyediakan informasi dipakai untuk fungsi pemasaran. Dan yang terakhir adalah sistem informasi SDM, yaitu sistem yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi personalia. Adapun beberapa karakteristik sistem informasi fungsional ialah akurasi dan presisi, tingkat keringkasan dan kelengkapan, usia dan rentang waktu, kemudahan akses, kualitas informasi, relevansi nilai, sumber jenis dan sumber jenis perubahan dalam organisasi, yaitu localized exploitation, internal integration, dan business process relation. Kemudian ringkasan materi yang terakhir yaitu sesi 12 yang berjudul Sistem Akuntansi dan Keuangan. Sistem akuntansi sendiri memiliki arti sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sistem akuntansi ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, dan informasi pajak dari perusahaan tersebut. Tujuannya yaitu untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer atau pihak lain yang berkepentingan untuk membuat keputusan bisnis. Fungsi dari sistem akuntansi ini adalah mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis, mengumpulkan sebuah data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Kemudian mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan sebagai suatu sistem pengendali keuangan supaya tidak terjadi suatu kecurangan. Sistem akuntansi ini juga memiliki beberapa kriteria, diantaranya ialah keamanan, kerahasiaan, privasi, integritas pemrosesan, dan ketersediaan. Untuk keamanan, akses untuk sistem dan datanya dibatasi, hanya untuk yang berwenang saja. Untuk kerahasiaan, itu bersifat melindungi informasi yang sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Serta untuk privasi, pengumpulan dan pengungkapan informasi pribadi tentang pelanggan dilakukan dengan cara yang tepat. Kemudian integritas pemrosesan dilakukan dengan akurat, lengkap, dan tepat waktu dengan otorisasi yang tepat. Serta untuk ketersediaan harus memenuhi kewajiban operasional dan kontrak. Baik, dari penjelasan di atas merupakan ringkasan materi pengantar teknologi informasi dari sesi 1 sampai 12
yang telah saya ringkas dan saya bentuk dalam sebuah makalah. Sekian presentasi makalah ringkasan materi pengantar teknologi informasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.